Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an la raiba fihi hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini masih memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan puasa Ramadan, kemudian dilanjutkan dengan sholat Isya dan tarawih berjamaah. Semoga amal-amal kebaikan kita hari ini dan sebelumnya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya harapan kita diberikan kesempatan untuk menuntaskan amal-amal kebaikan sampai ke penghujung Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya sahabat beliaulah yang kita rindukan pada hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita yang berhadir hari ini mendapatkan sahabat beliau di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan pengurusan Masjid Al-Hikmah, yang kami muliakan Bapak Ibu, Tuan-tuan guru rahimakumullah, yang kami sayangi anak-anak kami, yang tentunya doa dan harapan kita adalah mereka menjadi generasi Qur'ani, cinta Allah dan Rasulnya, dan berbakti kepada orang tua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tuan-tuan guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sebelum kita mulai tausiah yang singkat ini, kita berniat i'tikaf dengan lafaz niat nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Semoga diamnya kita di masjid ini tetap mendapat pahala dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surah Al-Qadar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahu azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Qadar dan 5 ayat ini bercerita tentang Lailatul Qadar. Apa itu pengertian Lailatul Qadar? Al-Qadar didefinisikan oleh Syekh Muhammad Abduh, di antaranya adalah malam yang ditakdirkan. Artinya ditakdirkannya sempurnanya agama Allah dan kuatnya risalah Rasulullah SAW, dan kemudian pengangkatan Rasulullah sebagai Rasul, dan tidak ada Rasul setelah Nabi SAW, Nabi atau Rasul yang lain. Beliaulah Fatimul Anbiya wal Mursalin, Muhammad Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang mengartikan ulama kita sebagai takdir bahwa di malam Lailatul Qadar inilah kita membuka lembaran baru, dunia baru. Kita ingin melihat takdir kita, apakah ke depan takdir kita itu baik atau sakit, kaya atau miskin, sehat atau sakit. Begitulah ulama-ulama kita menterjemahnya, mentafsirkannya. Kemudian ada lagi yang mengatakan makna dari Al-Qadar Asyar, bulan kemuliaan, bulan penuh keistimewaan, keutamaan,
Kalau tak dapat bulan ini rasanya tak istimewa. Istimewanya apa Bapak Ibu? Istimewanya Lailatul Qadar ini turunnya Al-Quran yang menjadi petunjuk hudal lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Dia merupakan petunjuk Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian bahwa keistimewaan Lailatul Qadar ini adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Khairum min alfi syahrin. Khair baik alfun 1000 syahr bulan, lebih baik daripada 1000 bulan, atau sebanding dengan 83 atau 84 tahun lamanya. Jadi begitu kita dapat Lailatul Qadar di 10 terakhir ini, maka lebih baiklah kita 83 atau 84 tahun nilai ibadah itu. Tapi bukan berarti tidak sholat lagi, kan gitu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah istimewanya malam Lailatul Qadar ini. Kenapa harus terus kita kejar dan terus kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairun min alfi syahrin, dia lebih baik daripada 1000 bulan atau setara dengan 83 tahun. Kemudian di malam itu juga turun para malaikat. Jamaah malaikat turun mulai dari anggota sampai komandan, ya, yaitu Jibril alaihi salam. Turun semuanya menuliskan catatan-catatan kebaikan untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bundaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa Ustaz tanda-tanda Lailatul Qadar? Kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu Lailatun sabhatun talqatun la harra wala barida. Kemudian tusbihu syamsuha sabihataha sifatan hamra. Jadi malam Lailatul Qadar itu malam yang mudah dan indah, mudah dan indah. Kemudian la harra wala baridah, dia tidak panas dan tidak dingin. Kemudian dia tusbihu syamsuha, matahari bersinar secara kemerah-merahan tapi tidak terik. Nah, begitulah definisi daripada Lailatul Qadar menurut versi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kalau Imam Al-Ghazali katanya malam 21 Ramadan. Kalau kita merujuk pada Imam Al-Ghazali berarti sudah lewat. Sudah lewat. Lain lagi dengan Imam Ghazali. Imam Ghazali menurut hari apa jatuhnya tanggal 1 Ramadan? Tahun 2025 ini kan jatuhnya Ramadan hari Sabtu. Maka kata Imam Al-Ghazali, Lailatul Qadar itu di malam 23 Ramadan. Itu versi Imam Ghazali. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau jumhur ulama mengatakan malam 27 Ramadan. Tapi ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifal ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah taala, thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Jadi sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah beriktikaf di 10 terakhir Ramadan. Al-Ashra al-Awakhir, 10 terakhir Ramadan, hatta tawaffahu Allah, sampai Allah mewafatkan beliau. Dan kemudian summa takafa azwajuhu, kemudian iktikaf itu dilanjutkan oleh istri-istri. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian diperkuat lagi dengan oleh Dr. Yusuf Qardawi. Kalau misalnya kita merujuk pada Ibnu Abbas, maka akan kerepotan misalnya
hari yang ada di kutub utara dan kutub selatan. Hari di mana ada yang satu hari siangnya lebih panjang, malamnya lebih pendek, atau malamnya lebih panjang, siangnya lebih pendek. Nah, ini merepotkan. Atau misalnya malam-malam ganjil. Kalau misalnya di Indonesia malam ganjil, misalnya malam hari ini hari Selasa misalnya kan, belum tentu nanti di Mekah malam ganjil, karena perbedaan Indonesia dengan Mekah 4 jam. Kalau kita jam 20 di sini jam 8, misalnya ini hari Rabu ya, Rabu. Berarti di Mekah masih hari Selasa. Karena pergantian hari itu ketika terbenamnya matahari. Berarti di Indonesia hari Rabu, di Mekah masih hari Selasa. Di sini jam 8 malam, di Mekah masih jam 4 sore. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut Dr. Yusuf Qaradawi, beliau sepaham dengan hadis dari Aisyah bahwa 10 hari malam itu terakhir dianggaplah semuanya berisi Lailatul Qadar, supaya kita semangat untuk beramal kebaikan. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang harus kita isi di malam Lailatul Qadar? Yang pertama, kita bisa i'tikaf. Ya. Tak perlu panjang-panjang, begitu masuk masjid niat i'tikaf. Salat Isya niat i'tikaf, zuhur, asar, maghrib, asar berniat lagi i'tikaf. Kemudian Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah sholat. Ya. Ramadan ini kita banyak sholat, berarti kita sedang dekat-dekatnya dengan Allah. Karena di sholat itulah doa yang paling makbul. Karena posisi kita dalam keadaan suci dan bersih. Kemudian kita bisa menghabiskan dengan baca Al-Quran misalnya. Terus Ustaz, bagaimana yang berhalangan, yang sakit, yang terhalang dengan halangan wanita misalnya, ya perbanyak zikir. Jadi Ramadan ini tidak ada lagi alasan kita untuk tidak berzikir kepada Allah, walaupun dia sakit atau berhalangan. Kemudian perbanyak sedekah. Kita bayar zakat, infak dan sedekah sebanyak-banyaknya, ya, supaya Lailatul Qadar ini kita sempurna. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga ya harapan dan doa kita, amal-amal kita dari awal Ramadan sampai penghujung Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya tutup tausiah ini dengan kalam dari Habib Umar bin Hafiz. Beliau mengatakan, memang di awal untuk ibadah ini pertama permulaannya harus dipaksakan dan ada pelatihan, dan biarlah pertengahannya menjadi kebiasaan dan pada akhirnya akan menjadi sebuah kenikmatan. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari awal sampai akhir Ramadan. Semoga kita berkumpul ya, bukan hanya di Masjid Al-Hikmah ini, tentunya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf lahir batin. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.